Nih loh aku. Ria itu nggak diomongin, diem dia, cuman pengen nampak terus. Iya, makan di restoran di foto semua makanannya. Nah, yang dimakan mah tetap tempe-tempe. Udah ngajarin 500.000 satunya. Kuat kali. Kuat kali. Nah, ini yang ketiga nih. Berat ini yang ketiga nih. Wa idza urida apabila disuguhkan, ditawarkan alaihi kepada orang tersebut amroni dua perkara. Ahaduhuma salah satunya lid dunya untuk urusan dunia. Wal akharu dan urusan wal akharu dan yang lain lil akhirati untuk akhirat. Nah itu kalau nggak ada harokatnya kan dibaca akhir. Padahal akhor itu artinya yang lain. Kalau akhiru ya yang akhir, ya bisa dimaknai akhirat. Apabila ditawarkan kepada dia yang satu urusan dunia, satu urusan akhirat, wah ini yang abot tadi ya. Ikhtaro maka dia akan memilih amrul akhirati urusan akhirat, alat dunia mengalahkan urusan dunia. Abot. Tapi paling enggak ya ketika catur ada azan ya tinggal dulu ya dia ya. Berarti udah milih urusan akhirat kan berarti ya. Iya, walaupun ya memang prediksi Nabi nanti kalau kita ya ngaji di Nasoikul Ibad yang kita ngaji malam Jumat entah makalah keberapa itu ada prediksi Rasulullah yang sekarang udah terjadi di umatnya sendiri. Yang prediksinya itu yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Bahwa umatnya di akhir zaman itu akan yuhibbunad dunya, lebih cinta terhadap dunia tapi wa yansaunal akhirah, lupa akan akhirat. Ya betapa banyaknya ya. Salat yang di total salat kita yang 5 waktu. Itu kalau di total berapa menit? Ada setengah jam. Iya total yang 5 waktu loh. Iya. Sholatnya doang loh ya, bukan wudhunya, bukan ininya. Kagak ada kali. Enggak ada ya? Setengah jam enggak ada ya? Kalau kali 5 menit. Nah iya. Kalau 5 menit, ya subuh nggak nyampe 5 menit, udah hafal loh ya. 2 menit selesai. Iya taruhlah setengah jam ya. Sementara waktu yang diberikan kan 24 jam, masih sisa 23 jam. 23 jam 30 menit ya. Iya kan yang untuk urusan akhirat murni kan cuma setengah jam lah ya. Taruhlah setengah jam. Itu kalau setengah jam. Kadang ya kurang ya. Enggak hafal loh ya. Kalau yang masih ngapalin itu sholatnya lama. Lah kalau enggak hafal loh bet kelar. Lah kalau makmuman sih terserah imamnya kalau sendirian. Udah hilang. Udah sendirian, bangun kesiangan, masuk kantor jam sekian, naik motor perkiraan dari rumah sampai kantor sekian. Sholat subuhnya kira-kira berapa detik itu? Di gaspol, sama inaa, kedua inaa lagi. Kalau perlu kedua nggak perlu baca lah, balok dua ini langsung rukuk. Wah 2 menit kelamaan ya, nggak usah baca. Ganti Robana atina. Lah memang prediksi Nabi begitu kok. Dalam prediksinya itu dalam Nasrul Ibad entar nanti ini bab 5 itu. Bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Akan datang satu masa umatku itu akan cinta 5 tapi melupakan yang 5. Salah satunya yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Kalau urusan dunia itu seneng banget. Ayo tadi lah ukurannya 23 jam 30 menit banding 30 menit. Berarti seperberapa itu? Seper 2 ini ya. Iya. Ya wis memang gitu umumnya ya. Ngaji ini kalau lama-lama ya istiqomah 1 jam aja udah bagus. Iya, kan istiqomah 1 jam bagus. Catur berapa jam? Jam-jam. Lah ya memang sehari ya. Nah.
Sabtu Minggu lembur lah pokoknya. Nanti Hari. Ya Pak Haji ya, hitung ya Pak Haji. Dari jam setengah 9 setengah 12. 11 pulang 2 jam. Ntar habis makan lanjut lagi. jam 2 lanjut lagi. Kalau mancing berapa jam ya? Seharian. Sampai maghrib. Ya Dan maghrib baru pulang. Baru pulang. Mungkin ditarik terus. Kemarin pulang. malam Senin, saya kan ngisi ngaji di Priok pulang kan agak malam. Yang setelah Maruda siapa ini? Sebelum STIP itu kan kayak rawa-rawa itu loh. Ada orang nongol dari situ kaget. Duduk bawa pancingan Jokowi jam segini. Kan rawa-rawa kan itu ya. Setelah kalau dari sini sebelum STIP, depan pom bensin. Nah, itu kan rawa-rawa. Saya kan dari sono. Saya naik motor agak pelan. Tiba-tiba ada orang nongol. Dari rawa gelap-gelap lagi. Bawa pancingan begini loh, masih ada ikannya. Tahu ikannya apa itu? Berarti dapat ya. Masih nempel. Ya Allah. Itu dia mancing dari jam berapa ya? Saya pulang tuh jam sampai rumah setengah 11-an lah. Dan di nyampe situ kan jam 10-an ya. Ya Allah. Nah itu tadi sholat maghrib kok isak kok. Agak bisa. Ya Allah, ya tapi memang prediksi Rasulullah kan nggak pernah salah kan ya. Ya, itu umatnya begitu ya, haibunat dunya wa yansaunal akhirah. Udah mulai tanda-tandanya banyak ya. Nah, ya kita sendiri ya begitu ya. Nonton YouTube itu berjam-jam kan tadi. Iya, benar. Nonton itu loh, tutorial catur dan Apa ya? Iming-iming sepeda. ya memang prediksi Nabi nggak mungkin salah. Jadi kita ya begitu ya. Nggak lama dikit ya, khutbah Jumat lama dikit aja yang nyelonjor, yang batuk, yang selawat ya. Benar. Sering diprotes mulu memang kadang-kadang imam panjang dikit tes. Memang akhir zaman itu gimana lagi? Kelamaan doa lagi. Tes lagi. Amin. Sebentar. Yang pendek banget ya. Ya, kalau banatina ujungnya sana kita pendek banget. Jadi banyak. Aduh, ya Allah, wis akhir zaman wis. Bismillahirrahmanirrahim. 501. Wah, lumayan kita ber 500 ya. Salah satu man qalahunna dakhalal jannah. Salah satu ada 3 hal. Ada 3. Man qalahunna, man siapapun qalahunna yang mengucapkan 3 hal itu. Hunna itu dhamir kembalinya ke salasa. Dhamir itu bahasa Indonesianya kata ganti. Kalau Indonesia itu kata ganti kan cuma nya semuanya. Makanya kadang bingungi bahasa Indonesia. Misalnya kayak bercandaan. Katanya anjing itu najis wawalado. Loh kok Ustadz nyiumin anaknya? Itu kalau yang nggak cerdas kan nya kembalinya ke anjing kan ya. Iya. Padahal nya itu kembali ke Ustadznya. Lah kalau orang yang oh iya, masa Ustadz nyiumin anaknya? Maksudnya anaknya pikirannya dia anaknya anjing. Lah makanya kata ganti itu kadang sangat vital memaknainya. Sama kayak ada guyonan ya, baca guyonan. Ada orang sholat di teras masjid pas lagi sujud, kemudian ada anjing jilatin telapak kakinya. Sholatnya batal enggak? Anjing dilihatnya Lah iya telapak kakinya sendiri. Cuman nyanya itu kan kata ganti kan. Lah kalau salah memaknai kata ganti, dia jawab pasti batal. Makanya itu domir namanya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya domir. Lah kalau orang ngaji ilmu nahwu, kata ganti itu harus disebutkan. Misalnya kayak tadi, kalau ada pertanyaan kok tadi itu menjilati telapak kakinya. Lah, yang jadi pertanyaan dulu sebelum pertanyaan itu jawab, nya itu kembali ke siapa? Kembali ke siapa atau apa? Kalau kembali ke anjing,
ya tidak batal. Tapi kalau kembali ke orang yang sholat, batal. Makanya orang belajar ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab itu agak ribet. Domir kan banyak kan, huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antunna ana nahnu. Makanya untuk belajar baca begini kan ya. Hunna, nah, hunna itu kembali ke salasa. Kalau Indonesia kan maknanya gampang, 3 hal yang orang mengucapkannya. Nya itu nyaopo. Nya itu hunna itu kembali ke salasa. Dakhala maka akan masuk, maka masuklah al jannata surga. Nah, kalau dulu memaknai Jawa itu malah teliti banget. Dakhala itu harus karena itu fi'il madhi harus dimaknai sudah. Kalau dakhala dimaknai masuk tok salah. Kalau yadkhulu itu mudhari dimaknai sedang. Kalau dakhala berarti sudah atau telah. Kalau belajar nahwu, makanya jelimet orang belajar nahwu. Makanya kalau ada kadang 3 kali pertemuan bisa ilmu nahwu, saya kok belum yakin itu. Ya kecuali Allah mengendaki, ya jangankan 3 kali pertemuan, bangun tidur kepentok pintu aja langsung bisa. Lah iya, bangun tidur gelap-gelap mau nyalain lampu kepentok. Kalau Allah mau bisa. Tapi kan ada hukum sebab akibat ada di dunia ini. Pernah ngalamin. Lemari. Jedotnya. Tapi bisanya enggak ya? Aja biasa. Sama nggak bisa. Cuman akhir. Benjol. Man radiya billahi robba. Man siapapun radiya yang ridho. Siapa yang ridho? Man. Kalau makna Jawa begitu. Billahi pada Allah robban sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, sebagai zat yang ngurus. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kan bukan hanya ucapan, ridhonya kan dibuktikan dengan perbuatan. Ya ridho Allah dari Tuhan, ya berarti ya sholat, itu perintah Allah. Ya puasa, zakat, amal soleh dan lain-lain. Wabil islami dinan, dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin, dan Nabi Muhammad rasulan sebagai utusan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Kalau teksnya situ, kalau yang kita hafalkan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu 3. Warabiatu tambahan yang keempat laha minal fadli, termasuk keistimewaan kama bainas samai wal ardi, seperti yang ada di langit dan bumi. Wahia yaitu al jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Jihad di jalan Allah azza maha agung wa jalla dan maha mulia. Nah, jihad itu kan ya kondisional ya. Kalau yang di Palestina sono jihadnya yang ngangkat senjata. Nah kalau di sini jihadnya yang ngangkat polpen, ngangkat pacul, ngangkat galon. Iya Pak Satang usul ngangkat galon. Ya memang itu jihadnya kok. Iya. Ngangkat semen. Kalau Pak Idris ngangkat alat atlas apa namanya? Yang buat begini-begini kan. Nah, iya, so itu jihadnya. Iya kalau yang di Palestina ya ngangkat senjata. Lalu di sini ngangkat senjata lawannya siapa? Jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ada 3 kelompok orang maksudnya. Ya tahaddasunya yang mereka ngobrol-ngobrol santuy. Fi dhillil arsy, di bawah arsy, aminin. Oh, namamu Bah, aminin.
Aminin itu artinya nyaman, enak. Ada 3 kelompok orang yang ngobrol santai, enak di bawah arsy. Wanasu dan orang-orang fil hisabi lagi repot ngadepi hisab. Orang lagi pontang-panting ngadepi hisab, ngadepi persidangan, dia malah ngopi. Sambil main catur kali ya. Apa sambil mancing? Lah iya di bawah aras pokoknya wifi lengkap kan. Pancingan ada. Amin, amin itu artinya adem, aman. Orang-orang lagi sibuk hisab. Siapa itu? Kan ada 3 kelompok orang nih. Rajulun seseorang lam ta'khudhu fillahi laumatul laim, sama seperti tadi. Seseorang yang tidak menggubris cacian orang ketika orang tersebut fillah. Fillah itu memperjuangkan di jalan Allah, berjuang syiar. Diomongin apa ya sudah amat lah, ya saya ngajar yang ngajar. Bisanya saya ngajar alif ba ta sajim ya saya ajarkan itu, bisanya azan ya azan, bisanya ngepel ya ngepel. Situ dah. Udah amat lah. Ngaji mulu gak pinter-pinter, biarin wajibnya ngaji. Pinter urusan nomor 36. Lah iya kan? Kerja mulu gak kaya-kaya ya biarin wajibnya itu kerja, masalah kaya kok urusan nanti. Ya, kalau pengen cepet kaya ya. Ya pokoknya apa itu? Kalau memang ini diyakini benar, diyakini baik, ya wes bodo amat kata orang gitu lah. Nah, pokoknya lanjut terus. Kalau dulu SBY semboyannya lanjutkan. Ntar kalau dengerin dikata musola mulu kagak jadi dah. Nah iya, musola mulu. Kagak jadi. Udah pengen ke surga duluan kok. Jadi imam mulu, nyemela kagak ada. Akhirnya mundur jadi imam. Nah, pokoknya bodo amat. Tadi saya bilang di awal, kadang ya memang kuping itu perlu agak bujet. Kalau dengerin omongan orang ya kerja mulu ya salah, diam di rumah ya salah. Semua. Kerja mulu kayak orang butuh aja. Giliran di rumah orang kok di rumah. Emang BTN nggak perlu dibayar. Iya, jadi oke ya. Makanya ya perlu kuping gudeg ya memang begitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun lam yamudda yadayhi ila ma la yahillu lahu. Warajulun dan seseorang lam yamudda yang tidak menjulurkan yadaihi 2 tangannya ilama ke barang yang la yahillu tidak halal lahu untuk rajul tersebut, untuk orang tersebut. Artinya orang yang tidak mengambil barang yang haram. Cuman kadang barang haram kan menggiurkan ya. Menggiurkan. Mancing di empang yang halal itu nggak dapat. Giliran iseng dilempar ke empang sebelah ya, lu malah dapat mulu. Jadi Ayo sih ya. Iya, Pak. Lah kok ngaku ya aku pernah ngalami yo. Ini dapat lebih, kita mancing ya, Pak. Iya ya. Udah kena dipindahin sini. Kena dipindahin. Mancing yang ini loh yang sudah halal mungkin udah dilan apa yang punya yo. Enggak dapat. Iya, pernah juga. Kita mancing sini. Sini mancingnya. Iseng yang sana. Biar katanya. Kagak mau makan. Baru bentaran dah. Ujiannya gede banget, mau kagak mau makan, saya taruh di rumah ini kagak mau makan juga. Emang namanya emang orang. Kadang barang haram itu kan apa ya, Pak? Kalau lagunya Roma Irama gimana Pak Pengiur? Kenapa gitu. Yang asik-asik itu diharamkan. Nah iya ya.
Ngelihat bini sendiri kayaknya kayak demam. Ngelihat di jalan kok bening. Padahal mah yo Kedua ya. Segede warna. beda tepungnya doang. Dalamnya masih singkong-singkong juga. Saya pernah dengar cerita, tapi ini cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ya bisa benar bisa enggak. Ada orang alim lah. Itu bininya cakep banget. Setiap hari bininya itu diomongin sama tetangganya kanan kiri. Orang itu udah tua, bininya cakepnya kayak gitu. Akhirnya yang orang pinter ini tadi kesel. Bikin makanan tapi bahannya jadi satu. Umpamanya singkong lah. Dibikin aneh-aneh, ada yang dibikin ketuk, ada yang dibikin Kendil. sambil dibikin Misro. wes pokoknya macam-macam tapi bahannya singkong. Kemudian orang-orang diundang, suruh dibagiin makanan. Langsung makan, enak pak, enak. Ditanyain, enak pak, enak. Begitu macam-macam itu. Pak Peter, Pak Guru, Mbak, ini kok enak ini dari apa? Singkong, lagi itu singkong. Lah kok singkong semua? Lah iya sama, bojomu karo bojoku ya sama bahannya. Cuman ada yang dibikin misro. Sama. Ada yang timus. Ada yang bikin timus. Tapi bahannya sama. Kalau kata Mbak Slamet yang beda cuma tepungnya doang. Olesannya. Itu yang biasa kita mau. Ya Allah, ini celemet ini. Tapi bahannya sama, singkong juga. Cuman beda model doang. Nah, cuman kadang ya itu kalau haram itu kayaknya ya menggiurkan. Warajulun dan seseorang lam yandur yang tidak melihat ila ma harramallahu alaihi, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah untuknya. Oh iya, betul. Enggak mungkin ya Pak Cik. Iya, susah banget. Susah ini. Susah. Kalau bahasanya Ustaz Dasat Latif apa itu? Dilihat dosa, bukan dilihat barang bagus. Habis amalku. Habis amalku. Lihat haram, kagak lihat mubazir. Gara-gara tahu amalku habis tuh beling-beling. Itu beling-beling itu apa artinya? Tahu bahasa aku beling-beling. Kita dari rumah niatnya ngaji, niatnya kerja bener-bener di jalan ketemunya. Baik Beling-beling. beling-beling. Makanya istighfarnya yang banyak. Lah 3 kelompok orang ini nanti bisa santui enak pokoknya aminin di bawah arsy. Kira-kira dari ketiga itu yang bisa yang mana ya? Kalau 2, 3 kayaknya berat ya. Kalau 1 masih lah ya. Godaan setannya berat banget, Sat. Godaan setannya berat. Lagi naik motor kadang-kadang ya. Udah limis banget. Yang diancangin juga. Aduh. Jadi Berat, godaannya berat. Aduh, ya Allah. bisa juga. Bisa jadi. Kaget capek lo Angel. Kalau ke 1 kayaknya bisa lah ya. Bisa. Kalau bisa cuek dikit lah ya. Cuek lah. Yang kedua, ketiga ini ngabut. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Ada 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah. Rajulun seseorang qama yang ia bangun minal laili di sebagian malam. Min itu kalau dalam ilmu nahwu namanya min lit tabai. Lit tabai sebagian. Artinya sebagian. Yatlu ia membaca kitab Allahi, kitab
Allah alias Al-Quran. Orang bangun tengah malam baca Quran. Kalau kita bangun tengah malam ya baca WA ya baca. Bangun tidur yang dicari HP alasannya melihat jam. Padahal di dinding gak ada jam. Ya, setan perasaan. Bangun tengah malam pakai cuma numpang kencing doang. Tapi kalau ada champion kok ya langsung mulai. Apa? Champion. Yo, iya. Retra gitu mata. Iya. Apalagi ada Jeti. Iya. Lagi Mas. Kalau Jeti kan tayang paling jam 9 jam 10, Pak. Sekarang jam 1:30, Sat. Jam 1. Kalau dari dulu, wah Jeti jadi seger mata. Kalau champion kan rata-rata jam 2 jam 3. Punya telat terus. Aduh, ya Allah, angel. Warajulun dan seseorang tasaddaqa yang ia bersedekah, sodakotan satu sedekahan. Biyaminihi dengan tangan kanannya, yufiha yang ia menyembunyikan sedekahnya itu, min shimalihi dari tangan kirinya. Ini bahasa namanya bahasa kinayah. Ia merahasiakan sedekahnya sampai-sampai seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Cuma di kita itu kadang sedekah 100 juta rupiah dari hamba Allah blok H1 nomor 1 hamba Allah nulis. Tapi nomor rumah sama blok lengkap. Kalau kawan saya ngartinya begini, San. Ya, sedekah tangan kanan, yang kiri nggak boleh tahu. Dia begini, San. Yang kanan terakhir ini diumpetin ini, San. Ini nggak boleh tahu katanya. Begini katanya. Ini bahasa kinayah bukan bahasa sorry. Kalau sorry itu bahasa jelas bukan. Orang yang merahasiakan sedekahnya sampai-sampai seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi sedekah dipublikasikan itu ya boleh. Tadi pas Imam Isa tadi baca ayatnya begitu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang berinfak itu boleh sirron, sembunyi-sembunyi tadi itu hamba Allah. Alamatnya enggak ditulis. Kemudian wa alaniyah, terang-terangan langsung Pak Idris blok H. RT 4 enggak ada ya ngawur lah umpama. Kayaknya udah menyebar buat Umpama. Wong saya. Giliran yang sir 500 perak, giliran yang apa? 4 juta. Giliran yang terang-terangan 10 juta. Ya boleh, ayat Qur'annya sirron wa alaniyah. Orang sedekah itu boleh sir, boleh dipublikasi. Cuma kalau hitung-hitungan mana yang terbaik, ya itu tadi. Yang sir orang bersedekah seakan-akan tangan kanan. Pokoknya tahu-tahu tuh di kotak musola itu penuh aja. Yang isi 2000-an alif semua yang isi. Tapi ya terang-terangan ada bagusnya juga. Lah iya boleh. Motivasi. Itu masa kita tidak. Lah itu memang panitia pembangunan itu memang kadang ya begitu taktiknya Pak Ji. Ditulis paling atas 5 juta. Duitnya boh lah. Gitu gimana? Lah dulu zaman mau bikin kanopi kan begitu kan. Wah akhirnya langsung tuh kan manjur. Tulis aja tulis. Strategi itu sama. Kok langsung ketawa itu apa ngerasa? Bagus, apa kira? Enggak, ini mau udah sold out semua nih, udah langsung. Ada. Tinggal satu ini, belum laku. Kalau bapak nggak cepetan, tuh ini nggak ada WA masuk nih. Bener banyak saudara. Sorry.
Tinggal satu nih Pak, ntar orang datang katanya udah duluan Pak. Ada ayatnya. Aduh. Makanya ngaji ya. Siap-siap tersinggung orang ngaji. Dan pas itu Ustaz. Iya kadang lagi baca kok saya banget. Lah kalau yang nggak tersinggung ini berarti malah Galau. Jadi dikoreksi ini mungkin tam dikoreksi. Yang terakhir warajulun kana fi sariyatin. Warajulun dan seseorang kana yang ia berada fi sariyah. Nah itu saat ini dibaca siriyah sama sariyah kan beda maknanya. Kalau siriyah itu kesepian, tapi kalau sariyah peperangan. Sariyah itu perang. Kalau Syria sepi. Sir kan sepi kan, rahasia. Sariyah itu peperangan. Seseorang yang berada di medan pertempuran, medan peperangan, fan hazama dan kabur. Ashabuhu teman-temannya. Fastakbala justru ia menghadapi al-aduwa musuh-musuh. Berat ini Pak. Biasanya kalau kabur ikut kabur. Satria ini. Orang-orang pada kabur dia malah maju. Ini bukan kalau dimaknai tekstual ya hanya di medan peperangan. Dan sekarang kan medan peperangannya kita kan apa? Tidak ngangkat senjata tadi loh ya. Iya. Misalnya lah kok semuanya di pengurus RT pada mundur ya udah saya maju. Ada yang nggak ada yang ngurus malah berantakan ya udah. Pusing minta ampun gitu. Nah itu kan termasuk gitu kan. Orang-orang pada nggak mau, pada nyelak mulu, giliran ada yang maju loh. Pada nggak mau, giliran ada yang maju nyelak. Orang Bisa nyala mulu. tipe-tipe penonton bukan tipe pemain ini. Suruh maju nggak mau, giliran ada yang maju nyelak. Nah kayak ini kan. Nah ini kan seseorang yang sangat dicintai oleh Allah itu sementara orang lain pada kabur, pada meninggalkan tanggung jawab, dia mengambil alih tanggung jawab itu. Kalau dimaknai tekstual, ya tadi perang musuhnya dia teman-temannya pada kabur, dia yang ngadepi. Kalau kontekstualnya berarti kan orang yang lain pada angkat tangan, pada nyerah, nggak mau ngurus, dia maju. Ya udah sih, jadi kalau nggak ada yang mau semua malah gimana? Ya udah. Ini pahlawannya Pak Haji. Nah, Ambil tanggung jawab. mengambil alih tanggung jawab. Kadang jeleknya mulut kita itu kan yang begitu ya. Giliran ada yang maju nyela, giliran dia suruh maju berani. Kayak tempat. Orang model begitu kan perlu ditentang. Lah iya. Ono yang sana. Lah iya ada yang maju, suruh maju nggak mau, giliran ada yang maju nyela. Itu ya. Nah kalau ini kan seorang yang lain pada mundur, dia malah maju, mengambil alih tanggung jawab. Kalau bahasa ini ya pahlawan aja. Pahlawan kan bukan hanya yang ngusir logo itu. Bukan. Rawahu at-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, wallahu a'lam bishawab. Aja lo. Aja. Wadah nggak mau, giliran ada yang ada, begitu amat sih. Bisa aja begini.